Oke teman-teman, selanjutnya di sini kita masuk ke pengimplementasian dari Cisco Packet Tracer tentang basic configuration. Nah, selanjutnya di sini kita langsung saja. Nah, untuk basic configuration yaitu kita akan memasukkan satu buah router dan satu buah switch. Nah, untuk router dan switch ini bebas ya teman-teman. Namun di sini saya memakai seperti contoh di sini. Nah, lalu kita hubungkan menggunakan kabel. Nah, setelah itu kita masuk ke router untuk pengkonfigurasian, teman-teman. Nah, di sini kita no atau n. Nah, setelah itu kita enter lagi. Nah, seperti teori yang sudah diajarkan, teori yang sudah dipaparkan sebelumnya tentang materi basic configuration-nya, teman-teman. Nah, pada router tanda panah ini yaitu kita masuk ke user exec mode. Nah, cara kita agar masuk ke privilege mode atau mode selanjutnya, nah caranya itu kita dengan mengkomen enable. Nah, lalu kita enter. Nah, di sini kita sudah masuk ke privilege exec mode. Nah, adapun di Cisco Packet Tracer ini komennya itu bisa disingkat ya teman-teman, seperti misalkan kita keluar dulu. Nah, kita bisa mengetik N, E dan N, yaitu enable. Nah, E dan N itu kita bisa langsung enter saja. Nah, yaitu kita bisa N itu ya yang artinya enable ya teman-teman. Kita coba sekali lagi. Nah, bisa juga seperti memakai atau menekan tab. Nah, kita N di sini untuk singkatnya saja. Lalu kita tab. Nah, otomatis di sini tersusun atau tersambung terpanjangkan ya teman-teman, yang artinya N itu apa, enable. Nah, langsung aja enter. Nah, kita masuk ke privilege exec mode. Nah, lalu di privilege exec mode ini kita masukkan komen konfigurasi terminal. Nah, konfigurasi terminal ini kita bisa singkat juga, yaitu conft. Nah, kenapa sih bisa disingkat atau syaratnya juga apa juga ya teman-teman? Nah, syarat dari penyingkatan kata ini yaitu harus lebih dari 4 kata atau 3 kata ya teman-teman, 3 huruf, 4 huruf dan 4 huruf dan 3 kata. Nah, seperti di sini conft yaitu configuration terminal. Nah, kenapa T ini hanya satu ya teman-teman, tidak misalkan terminal gitu ya? Nah, karena T ini pada privilege exec mode yaitu yang artinya hanya satu, yaitu konfigurasi terminal ya teman-teman. Nah, kita masuk saja di sini. Nah, kita sudah masuk ke global exec mode yaitu ya. Nah, di sini kita bisa memberikan hostname atau password ya teman-teman. Nah, seperti di sini komennya itu host. Nah, adapun host lalu kita tab. Nah, adapun hostname. Nah, lalu kita ketikkan hostname yang kita inginkan. Misalnya di sini saya menggunakan. Nah, lalu hostname yang kita inginkan sudah terganti di router ya teman-teman. Nah, selanjutnya adapun konfigurasi password. Nah, untuk password sama saja seperti materi sebelumnya yang sudah saya jelaskan, yaitu kita enable secret. Nah, di sini kita berikan passwordnya, itu misalnya 102. Kita enter. Nah, seperti ini saja ya teman-teman untuk konfigurasi dasar ya. Ini pun passwordnya sudah terinput ya teman-teman. Nah, lalu bagaimana sih cara kita memberikan konfigurasi IP address? Nah, untuk konfigurasi IP address itu berbeda ya teman-teman. Nah, caranya itu dalam Cisco Packet Tracer ini untuk mengonfigurasi IP address itu harus manual ya teman-teman. Atau kita harus mengaktifkan dari router dan switch ini manual. Nah, semisal router dan switch ini sudah aktif otomatis, namun tetap saja harus mengaktifkannya kembali ya teman-teman secara manual. Nah, caranya kita langsung saja masuk ke IP address, yaitu kita masuk ke interface dulu ya teman-teman. Kita masuk interface FA, yaitu ini ya, interface FA 0/0. Nah, kita masuk. Nah, kita sudah masuk ke konfigurasi interface. Nah, selanjutnya kita berikan command no shut, yaitu no shutdown. Kita enter. Nah,
bisa kita lihat di sini juga contohnya teman-teman. Di sini sebelumnya warna kebalnya warna merah, di sini sudah warna hijau. Nah, lanjutnya kita berikan IP address. Itu IP add, kita tab. Nah, IP address misal 192.168.1.1 dengan subnet max-nya 255.255.255.0. Nah, untuk konfigurasi IP address seperti ini ya teman-teman. Nah, untuk seperti ini juga dari konfigurasi dasar untuk router. Nah, adapun juga kita misalnya menggunakan switch layer 3 ya teman-teman. Nah, perbedaannya itu ada pada konfigurasi VLAN ya teman. Nah, kita tunggu dulu untuk pengaktifannya. Nah, lalu kita end. Nah, di sini switch ya teman-teman. Nah, lalu pada switch mode layer 3 ini kita samakan enable lalu conft. Nah, di sini sudah masuk ke konfigurasi terminal. Lalu kita ke interface FA 0/1. Nah, sudah masuk ke interface. Nah, lalu di sini jika ada VLAN ya teman-teman, pengalamatannya itu berbeda lagi ya teman-teman. Nah, misalnya kita keluar, lalu kita masuk kembali. Nah, kita sudah masuk kembali. Nah, misalkan interface VLAN 10. Lalu kita berikan IP address. Nah, perbedaan dari router dan switch layer 3 ini yaitu pengalamatan pada VLAN atau IP address ya teman-teman. Untuk kurang lebihnya sama saja. Nah, sini kita masuk ke router ini untuk konfigurasi atau pengalamatan VLAN kita bisa misalkan kita exit terlebih dahulu. Kita ke interface FA 0/0 ya teman-teman. Nah, pada pengalamatan VLAN, nah di sini kita berikan VLAN berapa yang kita ingin alamati ya teman-teman. Misalnya di sini kita berikan VLAN 10. Nah, ini di sini ketikan 10. Ataupun juga VLAN 10, 20, 30 dan lain-lain. Nah, misalnya kita masuk sini. Nah, sudah change. Nah, kita masuk ke konfigurasi sub if ya teman-teman. Itu di sini sudah ada ya teman-teman. Nah, lalu kita tambahkan dulu untuk VLAN pada switch. Nah, pada switch kita enable, lalu kita conft. Nah, lalu kita berikan VLAN 10. Seperti ini ya teman-teman, sudah ada VLAN 10. Nah, selanjutnya kita lanjutkan di sini. Nah, lalu kita harus mengencapsulation ya teman-teman dari VLAN ini. Itu kita ada encapsulation .1q10, yaitu 10 itu VLAN-nya teman-teman. Kita enter, lalu kita berikan IP address. IP address VLAN-nya yaitu 10.10.10.10 ini misalnya teman-teman. Lalu kita berikan subnet mask-nya 255.255.255.252. Kita enter. Nah, lebihnya kurang lebih untuk konfigurasi dasar seperti ini ya teman-teman. Nah, oke, saya cukupkan ya untuk materi dari pengenalan dan basic Cisco untuk konfigurasi atau basic configuration.
saya tutup saja ya teman-teman. Mohon maaf bila ada salah kata atau penyampaian saya yang kurang tepat atau membuat kurang teman-teman semua mengerti. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.